Kalau kita ngomongin soal spiritualitas, yang kebayang mungkin momen hening, meditasi sendirian, ya kan? Tapi gimana kalau panggung spiritualitas terbesar kita itu justru bukan di ruang yang sepi, tapi di tengah-tengah obrolan kita sehari-hari? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar gimana caranya mengubah setiap interaksi, setiap pertemuan menjadi sebuah jembatan untuk cahaya ilahi. Coba deh, jujur, kita semua pasti pernah kan ngalamin ini? Obrolan yang rasanya kosong, atau kita yang gampang banget kepancing emosi, reaktif, dikendalikan sama ego. Pertanyaannya, emang bisa ya diubah? Bisa nggak sih setiap interaksi itu jadi lebih dalam dan punya makna? Oke, kita masuk ke bagian pertama, cahaya dalam interaksi sosial. Disinilah kita mulai meletakkan fondasinya. Jadi, idenya tuh begini. Udah bukan zamannya lagi misain antara kehidupan spiritual sama kehidupan sosial. Spiritualitas yang otentik itu justru menyebar, masuk ke dalam hubungan kita sama keluarga, teman, rekan kerja, bahkan sama orang yang baru kita kenal. Dia meresap ke semua sudut kehidupan kita. Selanjutnya, bagian kedua, kita akan kenalan sama satu konsep inti yang bakal mengubah cara kita melihat interaksi, memahami alkimia halus. Jadi, apa sih sebenarnya alkimia halus ini? Tenang, ini bukan sihir atau sulap. Ini tuh sebuah seni transformasi batin. Seni buat ngubah hal yang biasa banget, kayak ngobrol ngalor ngidul, jadi sesuatu yang luar biasa. Intinya adalah ngubah interaksi yang tadinya didasari ego, jadi sebuah saluran murni buat energi ilahi, buat kasih dan buat kesadaran. Nah, pendekatan ini mengubah total cara kita mandang sebuah hubungan. Interaksi itu bukan lagi sekedar tukar-menukar informasi, tapi bisa jadi semacam zikir yang hidup, pengingat konstan akan Tuhan. Setiap percakapan jadi laboratorium batin kita, tempat kita latihan sabar, latihan empati. Dan setiap pertemuan jadi kesempatan emas buat menebar rahmat, bukan buat menang-menangan argumen. Konsepnya emang kedengaran agung ya, tapi justru kekuatannya itu ada di kepraktisannya. Kita bisa mulai dengan 3 prinsip dasar yang jadi fondasinya. Yuk kita masuk ke bagian 3, 3 prinsip dasar. Ini dia kerangkanya, 3 pilar utamanya. Hadir sepenuhnya, lalu kosong pasrah hadir, dan yang terakhir, mengubah ego jadi cahaya. 3 hal ini adalah kunci buat mempraktekkan alkimia halus di kehidupan kita. Kita bedah satu-satu ya. Prinsip pertama ini soal kehadiran. Pas kita lagi ngobrol sama orang, kita beneran ada nggak di situ? Atau jangan-jangan pikiran kita malah sibuk nyusun mau jawab apa? Hadir sepenuhnya itu artinya kita dengerin pakai hati, pakai kalbu, jadi medium buat empati, bukan cuma jadi mesin penjawab otomatis. Prinsip kedua ini ngajak kita buat melepaskan. Maksudnya, kosongkan diri kita dari ekspektasi soal gimana obrolan ini harusnya berjalan. Kita pasrah aja sama alirannya, biarin ngalir sesuai kehendak ilahi, bukan didominasi sama mau-maunya ego kita. Nah, justru dalam kepasrahan inilah kita bisa benar-benar hadir dan ngerasain energi yang otentik. Dan kalimat ini, wah ini pas banget buat prinsip ketiga. Kita kan sering banget ya ngelihat ego itu sebagai musuh yang harus diperangi. Tapi di sini, sudut pandangnya dibalik total. Ego itu justru jadi alat. Jadi, pas ada konflik atau beda pendapat, itu bukan panggung buat menang, tapi kesempatan buat make ego kita sebagai saluran buat mengalirkan kesabaran dan kebijaksanaan. Oke, dari prinsip, sekarang kita geser ke praktek. Bagian 4 ini akan ngebahas 5 cara konkret buat ngelatih semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu praktik yang paling kuat itu adalah membawa zikir atau ingatan ke dalam percakapan kita. Coba deh, ucapkan la haula wala quwata illa billah di dalam hati. Kalimat yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah ini secara instan bisa membersihkan niat kita dari ego dan mengisi interaksi itu dengan cahaya kepasrahan. 2 praktik berikutnya ini saling melengkapi. Interaksi hening itu artinya membiarkan kata-kata kita muncul dari ruang kesadaran yang tenang di dalam hati, bukan dari pikiran yang berisik dan gerasa-gerusuk. Lalu empati aktif ngajak kita buat benar-benar ngerasain apa yang orang lain rasakan, pakai hati kita sebagai jembatan untuk menyalurkan rahmat. Nah, ada juga alat bantu buat memperkuat latihan ini. Misalnya, meditasi prainteraksi. Ini bisa jadi pemanasan sebelum ketemu orang. Bahkan cuma beberapa tarikan napas sadar aja udah cukup. Setelah itu, alchemy journaling bisa jadi refleksinya. Tempat kita nulis dan memetakan perjalanan transformasi kita. Dari yang tadinya ego menuju cahaya. Terus hasilnya apa? Di bagian kelima dan terakhir ini, kita akan lihat dampak nyata dari semua praktik ini di kehidupan kita. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Jelas banget bedanya.
Di satu sisi ada interaksi reaktif yang dikuasai ego, yang bikin konflik dan rasanya tegang. Di sisi lain, ada interaksi yang hadir, yang bisa jadi ibadah, bisa menyembuhkan, dan menciptakan harmoni. Perubahannya fundamental banget. Dan ini kerennya, efeknya tuh nggak cuma buat kita doang. Coba bayangin dampaknya secara kolektif. Kalau makin banyak orang yang melakukan ini, kita nggak cuma mengubah hubungan kita satu persatu, tapi kita mulai mengubah atmosfer sosial di sekitar kita, menciptakan sebuah jaringan energi yang positif dan penuh rahmat. Pada akhirnya, ya ini tujuannya. Menjadikan setiap detail kecil dalam hidup kita, satu senyuman, satu kata yang kita ucapkan, menjadi sebuah getaran cahaya. Sebuah energi yang nggak cuma nyentuh kita dan lawan bicara, tapi juga ikut beresonansi dengan seluruh alam semesta. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Nanti di obrolan Anda yang berikutnya, entah itu sama keluarga, teman, atau bahkan sama kasir di minimarket, Anda punya pilihan. Apakah interaksi itu akan jadi panggung buat ego, atau jadi kesempatan untuk menjadi saluran bagi cahaya? Pilihannya ada di tangan Anda.